Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu saya kenalkan, nama saya Mas Ran. Adapun di sini saya ingin mengulas terkait tentang website yang dimiliki oleh PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. PT Adaro Mineral Indonesia Tbk, dia di dalam mengenalkan perusahaannya dengan menggunakan website. Adapun websitenya yaitu www.adaromineral.id, di mana di dalam websitenya dia menyajikan ada beberapa fitur, yaitu fitur tentang perusahaan. Kedua, fitur tentang bisnis perusahaan. Ketiga, fitur tentang tata kelola perusahaan. Keempat, fitur tentang hubungan kepada investor. Kelima, fitur tentang menyangkut CSR. Keenam, fitur tentang bahasa yang digunakan. Nah, adapun di dalam website tersebut, dia menyajikan informasi-informasi menyangkut sejarah suatu perusahaan tersebut, kapan berdirinya, serta juga menyampaikan suatu informasi terkait rekam jejak perusahaan. Di samping itu juga dia menyampaikan terkait tentang visi dan misi perusahaan, serta juga terkait struktur perusahaan, serta juga menyampaikan tentang organisasi perusahaan, serta juga menyajikan informasi terkait susunan Dewan Komisaris Perusahaan, baik menyangkut jumlah komposisi yang mengisi di dalam perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Di samping itu juga dia menyampaikan komposisi yang mengisi direksi yang ada di PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Serta juga di dalam websitenya dia menyajikan terkait hubungan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk kepada pihak penjamin emisi, serta hubungan kepada
akuntan publik, serta juga hubungan kepada konsultan hukum, serta juga hubungan kepada notaris yang dia gunakan, dan juga hubungan kepada bidang administrasi Biro Efek. Nah, di samping itu juga di dalam websitenya dia menampilkan fitur terkait bisnis yang dia tangani, yaitu mencakup tentang luasan areal kerja dan juga mencakup kaitan tentang pengendalian mutu, serta juga mencakup terkait tentang pengiriman atau rantai pasok hasil penambangan batu bara tersebut, baik pada saat penambangan yang dilakukan di areal kerja untuk bisa diangkut ke stockpile perusahaan, dan selanjutnya dari stockpile bisa diangkut melalui pengapalan. Nah, di situ di dalam websitenya dia menjelaskan atau menggambarkan tentang berhubungan terkait bisnis perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Nah, selain itu juga di dalam websitenya dia menyajikan fitur tata kelola, di mana di dalam fitur tata kelola tersebut dia menginformasikan terkait masalah pelaksanaan rapat umum pemegang saham, supaya para pemegang saham dapat mengetahui atas hasil pelaksanaannya di dalam pelaksanaan rapat pemegang umum pemegang saham perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk tersebut. Nah, di samping itu juga dia menampilkan terkait organ pendukung di perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk, yaitu organ pendukung komite audit, dan juga tentang suatu pelaksanaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk di dalam menempatkan posisi sekretaris di dalam suatu perusahaan, dan juga ada organ pendukung berupa internal audit. Nah, selanjutnya juga di dalam websitenya dia menampilkan tentang lembar fakta tata kelola. Nah,
Lembar fakta tata kelola itu menyangkut mekanisme di dalam penanganan suatu permasalahan-permasalahan atau untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang tidak diinginkan jika terjadi atau mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di dalam perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Nah, lembar fakta tata kelola tersebut yaitu menyangkut terkait penanganan pencegahan adanya transaksi orang dalam dan juga penanganan keluhan pihak pembeli jika ingin melakukan suatu komplain, dan juga penanganan berupa sanksi administrasi dan skorsing terhadap karyawan yang melakukan suatu kesalahan di dalam pekerjaan. Nah, di samping itu juga di dalam websitenya dia menampilkan suatu fitur manajemen risiko. Di dalam fitur manajemen risiko, dia menggambarkan terkait penanganan suatu risiko pelaporan atas pencadangan sumber daya batu bara yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya juga di dalam manajemen risiko dia menerapkan risiko geologi, sehingga kegiatan penambangan dapat berjalan dengan semestinya. Nah, di dalam manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Adaro Mineral Indonesia Tbk begitu luas, baik mencakup risiko terhadap kondisi alam atau perubahan iklim, serta juga atas adanya suatu risiko perubahan perizinan, dan juga suatu risiko di dalam pemutusan hubungan kontrak. Nah, di samping itu juga di dalam websitenya dia menyajikan penanganan CSR. Nah, di dalam penanganan CSR, fitur websitenya dia menginformasikan program yang dilaksanakan, yaitu program pengembangan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, serta juga program pemberdayaan masyarakat, baik dalam penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya, serta pengembangan
sosial budaya masyarakat lokal. Serta juga dia memberikan kesempatan kepada masyarakat bisa ikut terlibat di dalam pengelolaan lingkungan. Dan juga di dalam CSR-nya, PT Adaro Mineral Indonesia Tbk memberikan program di dalam pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat. Samping itu juga di dalam CSR-nya dia ikut mengembangkan pembangunan infrastruktur masyarakat di sekitar areal. Nah, website PT Adaro Mineral Indonesia Tbk juga dia menggunakan dua bahasa. Pertama, bahasa Indonesia. Kedua, ada bahasa Inggris. Nah, dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia bisa mengikuti karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Adapun atas penggunaan bahasa Inggris supaya masyarakat luar atau masyarakat dunia juga bisa mengetahui dan mengikutinya. Karena bahasa Inggris adalah merupakan standar bahasa internasional. Nah, dari website tersebut dia menyajikan tentang keberadaan perusahaan dalam bentuk bahasa dan gambar. Nah, saya mengharapkan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk sekiranya juga di dalam websitenya bisa menggunakan di dalam bentuk video sekiranya dapat lebih jelas diketahui tentang keberadaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk sehingga citra perusahaan PT Adaro Indonesia Tbk semakin baik. Dan juga dengan adanya website yang menyajikan baik di dalam bentuk bahasa, bentuk gambar, serta bentuk video, kepercayaan pasar semakin kuat. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait keberadaan web bisnis PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.